Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Pak Denny. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul yaitu Teknologi Pendidikan sebagai Konstruk Teori, Bidang Garapan dan Profesi. Adapun kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Divandari Setiaputri dengan NIM tertera, kemudian ada Pak Michael, dan ada Mbak Nabila. Untuk topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu ada teknologi pendidikan sebagai konstruk teori, yang kedua teknologi pendidikan sebagai bidang garapan atau pengabdian, dan yang terakhir teknologi pendidikan sebagai profesi. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu terkait tentang teknologi pendidikan sebagai konstruk teori. Nah, bab ini akan dibahas oleh Pak Michael. Untuk Pak Michael, dipersilakan. Saya akan menjelaskan bagian pertama dari pembahasan makalah kelompok kami, yaitu tentang teknologi pendidikan sebagai konstruk teori. Bagian ini hendak memberikan pemahaman konseptual dan akademis mengenai posisi teknologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Fokus utamanya ada tiga. Yang pertama, memahami definisi dan konsep dasar TP, mengenal landasan teori dan model TP, dan yang ketiga, melihat perkembangan pemikiran TP secara historis. Dengan membangun dasar konseptual, kita mampu melihat TP sebagai konstruk teori yang kokoh, dinamis, dan relevan dalam mendukung kualitas pendidikan di abad ke-21. Yang pertama, sebagai definisi dan konsep dasar TP. Berikut ini saya hendak menyampaikan perkembangan definisi dan ciri khas atau fokus definisi dan konsep TP. Definisi yang pertama itu tahun 1994 oleh Sells dan Risey. TP adalah teori dari praktek desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Definisi ini menekankan keterpaduan antara teori dan praktik dalam sistem pembelajaran. Pada tahun 1994, IACT mengeluarkan definisinya. TP adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber belajar. Fokus definisi ini pada desain instruksional dan evaluasi. AICT pada tahun 2004 kemudian mendefinisikan TP sebagai studi dan praktek etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta sumber daya teknologi. Tampak di sini bahwa definisi ini menambahkan dimensi etik dan kinerja. Pada tahun 2008, AICT mengeluarkan lagi definisi baru. TP adalah studi dan praktek etis, memfasilitasi pembelajaran, serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Definisi ini menekankan keseimbangan studi ilmiah dan praktek etis. Dan pada tahun 2023, AICT mengeluarkan lagi definisi baru, yaitu teknologi pendidikan adalah studi dan penerapan etis dari teori, penelitian, dan praktik untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan pembelajaran dan kinerja, serta memberdayakan peserta didik melalui perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi strategis terhadap pengalaman serta lingkungan belajar dengan menggunakan proses dan sumber daya yang tepat. Tampak di sini bahwa
Definisi ini menekankan orientasi pada pemberdayaan peserta didik serta menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang inklusif. Bagian kedua, landasan teori dan model. Landasan dan Landasan teori dan model ini memberikan panduan praktis dan konseptual yang menyeluruh bagi para desainer pembelajaran dalam merancang solusi yang relevan, efektif, dan sesuai dengan konteks abad ke-21. Yang pertama, EDI model. Ini dikembangkan di Florida State University pada tahun 1975. Model linear dan sistematis untuk merancang instruksi. Model ini fleksibel dan pada umumnya dipakai dalam berbagai konteks pembelajaran. Langkah-langkahnya terdiri dari 5 langkah: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan kemudian evaluasi. Model yang kedua, Assure, dikembangkan oleh Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino pada tahun 2002. Memiliki 6 langkah praktis dan bisa dipakai langsung dalam desain pembelajaran. Fokusnya pada media dan keterlibatan peserta didik. Model yang kedua, Assure, dikembangkan oleh Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino pada tahun 2002. Memiliki 6 langkah praktis dan bisa dipakai langsung dalam desain pembelajaran. Fokusnya pada media dan keterlibatan peserta didik. 6 langkah itu antara lain: pertama, analisis peserta didik; yang kedua, merumuskan tujuan; yang tiga, memilih metode dan media serta materi; yang keempat, menggunakan media atau materi yang sudah disiapkan; yang kelima, melibatkan peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran; yang keenam, membuat evaluasi dan kemudian revisi. Model yang ketiga yaitu Deacon Carey Model. Desain instruksional ini di- dikembangkan oleh Deacon Carey pada tahun 2005. Desain instruksional ini sebagai sebuah sistem yang utuh, mulai dari analisis tujuan sampai evaluasi, dan menekankan hubungan antara komponen-komponen pembelajaran. Ada kurang lebih 10 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, menganalisis peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, menyusun instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Kesembilan, merevisi pembelajaran atau instruksi berdasarkan evaluasi tersebut. Yang ketujuh, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model yang keempat yaitu CAMP Model, yang mulai dikembangkan tahun 1994 dan kemudian direvisi pada tahun 2004. Sebuah proses desain non-linear dan fleksibel, mulai dari komponen bisa dimulai dari komponen mana saja, dan berpusat pada analisis karakteristik peserta didik. Langkahnya kurang lebih ada 9. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menganalisis tugas. Yang keempat, merumuskan tujuan instruksional. Yang kelima, menyusun konten. Yang keenam, merancang strategi pembelajaran. Ketujuh, merancang pesan dan materi. 8, mengembangkan instrumen evaluasi.
Dan yang kesembilan, mengelola perencanaan instruksional. Model yang kelima adalah model yang dikembangkan oleh Robert Gagne, Nine Event, pada tahun 1985. Ada 9 langkah instruksional dan Gagne menekankan tahapan belajar yang sistematis untuk efektivitas kognitif. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menarik perhatian siswa. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merangsang ingatan atau pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, menyajikan materi atau materi yang memberi stimulus. Yang kelima, memberi bimbingan belajar. Yang keenam, meminta siswa untuk membuat praktek. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Yang kedelapan, nilai kinerja. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer, entah melalui latihan atau proyek lebih lanjut. Jenis-jenis atau model-model yang dikembangkan ini, jika disintesakan, kelima model ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang mutlak benar, melainkan semuanya saling melengkapi. Landasan teori dan model ini dapat memberikan panduan secara praktis maupun konseptual yang menyeluruh bagi desainer dalam pembelajaran, dalam merancang solusi yang relevan, efektif, dan sesuai dengan konteks zaman ini. Bagian yang ketiga dari pembahasan ini adalah perkembangan pemikiran TP. Bagian ini mencoba melihat perkembangan pemikiran TP secara historis untuk menunjukkan bahwa TP ini adaptif terhadap perkembangan teknologi dan teori belajar. Yang pertama, itu tahap awal. Ciri khasnya tahap audiovisual education yang mulai berkembang tahun 1930 sampai kurang lebih tahun 1950-an. Pada tahap ini, teknologi pendidikan dipahami sebagai pendidikan audiovisual. Media seperti film, gambar, slides, dan alat proyeksi digunakan untuk membantu guru menjelaskan materi. Fokusnya ada pada penyampaian stimulus visual dan audio agar informasi mudah dipahami. Pemikiran ini erat dengan teori behaviorisme karena media dipandang sebagai sarana untuk memperkuat stimulus atau respons. Yang kedua, era komputer yang mulai berkembang tahun 1960 sampai kurang lebih tahun 1980-an. Dengan munculnya computer assist instruction, menandai pergeseran ke arah pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Komputer digunakan untuk latihan soal, tutorial, hingga real and practice. Tahap ini selaras dengan kognitivisme, karena komputer dipakai untuk membantu proses mental, mengorganisasi informasi, memecahkan masalah, dan mendukung struktur kognitif siswa. Yang ketiga, era di mana internet mulai ada, era tahun 90-an. Dengan internet, lahirlah e-learning, distance learning, yang membuka akses pendidikan tanpa batas ruang dan waktu. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada kelas fisik, melainkan bisa dilakukan secara daring, kolaboratif, dan interaktif. Pemikiran ini dipengaruhi oleh konstruktivisme yang menekankan kolaborasi, eksplorasi, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan. Dan yang keempat, era digital dan AI.
kurang lebih tahun 2000 sampai sekarang. Saat ini TP berkembang ke arah digital learning yang mencakup multimedia interaktif, learning management system, mobile learning, hingga pembelajaran berbasis artificial intelligence. AI menghadirkan fitur seperti pembelajaran adaptif, personalisasi konten, analitik, pemik- analitik pembelajaran, hingga tutor virtual. Boleh dikatakan pemikiran TP kini semakin fleksibel, adaptif, dan progresif, berusaha menciptakan pengalaman belajar yang personal, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan pembelajar atau siswa. Dapat dikatakan bahwa perjalanan perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa pemikiran TP itu bersifat fleksibel, adaptif, dan progresif. TP tidak hanya uh, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan pembaharuan teori belajar dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, TP sebagai konstruk teori terus berkembang dari paradigma instruksional yang sederhana menuju paradigma pembelajaran yang kompleks, cerdas, dan humanis. Demikian beberapa penjelasan singkat yang saya dapat sampaikan tentang bagian materi TP sebagai konstruk teori. Terima kasih. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai teknologi pendidikan sebagai konstruk teori yang disampaikan oleh Pak Michael. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu teknologi pendidikan sebagai bidang garapan. Teknologi pendidikan sebagai bidang garapan. Teknologi pendidikan sebagai bidang garapan merupakan disiplin ilmu dan profesi yang berfokus pada pemecahan masalah belajar, serta untuk meningkatkan kinerja manusia melalui pendekatan yang sistematis, yang mencakup beberapa proses antara lain analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan sumber, serta strategi belajar yang berlandas dengan teori dan etika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik TP sebagai bidang garapan. Di mana bidang garapan TP ini berfokus pada melakukan yaitu tindakan nyata dan menghasilkan itu berupa hasil yang konkret, di mana TP menerapkan teori untuk solusi pembelajaran berdasarkan SLOS dan RISE. Jika TP sebagai kawasan disiplin ilmu itu merupakan teori-teori, sedangkan bidang garapan ini merupakan penerapan dari teori-teori. Nah, dalam hal ini terdapat 3 karakteristik TP sebagai bidang garapan. Yang pertama yaitu ada teknik intelektual. Teknik intelektual ini merupakan proses mengendalikan pola berpikir secara intelektual sehingga ditemukan cara untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua ada aplikasi praktis. Nah, aplikasi praktis ini merupakan cara untuk merealisasikan teori dalam bentuk bidang garapan, di mana falsafah TP sendiri itu adalah menyelesaikan masalah belajar. Kemudian yang ketiga itu unik. Nah, TP ini memiliki karakteristik khusus yang tidak dijumpai di berbagai bidang. Gitu. Yang selanjutnya itu ada kawasan TP. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kawasan TP ya. Berdasarkan AICTE tahun 1994 itu ada 5 kawasan TP atau sering kita sebut dengan domain TP. Yang pertama itu ada desain,
pengembangan, kemudian pemanfaatan, terus pengelolaan, dan yang terakhir itu penilaian atau evaluasi. Lebih lanjut nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa kawasan di TP itu ada 5 berdasarkan AICD tahun 1994. Itu ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Nah, pada kawasan desain itu fokus utamanya itu untuk merancang pembelajaran yang efektif. Contoh aktivitasnya itu mendesain sistem pembelajaran, mendesain sistem pesan pembelajaran, kemudian mendesain strategi pembelajaran, serta menganalisis karakteristik pembelajar atau peserta didik. Kemudian untuk kawasan pengembangan itu fokus utamanya kita ke memproduksi bahan pembelajaran. Contohnya teknologi. Kita memproduksi teknologi cetak seperti buku, mungkin bahan ajar yang biasa kita gunakan. Kemudian audiovisual. Audiovisual ini bisa multimedia, terus multimedia interaktif mungkin atau video seperti yang saat ini kalian tonton ini adalah video. Kemudian ada perbantuan komputer dan teknologi yang terpadu. Selanjutnya di kawasan pemanfaatan. Nah, fokusnya ini tuh menggunakan sumber belajar yang sistematis. Jadi di sini contoh aktivitasnya itu memanfaatkan media. Jadi media dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah belajar gitu. Kemudian difusi inovasi, implementasi, dan pelembagaan. Yang keempat ada kawasan pengelolaan, di mana fokus utamanya pada pengendalian teknologi pembelajaran. Di sini contoh aktivitasnya itu mengelola proyek, mengelola sumber daya, mengelola sistem penyampaian, dan yang terakhir mengelola informasi. Kemudian untuk kawasan evaluasi sendiri, itu fokus utamanya menilai proses dan hasil. Nah, di sini contoh aktivitasnya dalam evaluasi atau penilaian ini itu ada analisis masalah, kemudian analisis evaluasi formatif maupun sumatif, kemudian pengukuran berbasis tes. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada 9 elemen yang mencerminkan bidang garapan teknologi pendidikan dan pengabdian profesional menurut AICD tahun 2004. Nah, di sini ada 9 elemen, antara lain itu ada elemen study, di mana elemen ini itu merupakan kegiatan riset dan refleksi praktik untuk mengembangkan pengetahuan TP. Nah, jenis kegiatan ini itu antara lain yaitu melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan efektivitas media pembelajaran, kemudian melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi best practice dalam desain instruksional, kemudian mengadakan fokus group discussion dengan stakeholder yang memahami kebutuhan pembelajar, lalu melakukan benchmarking terhadap praktik teknologi pendidikan di institusi lain. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada praktik etis. Elemen praktik etis ini merupakan pelaksanaan dari teknologi pendidikan yang beretika dan bertanggung jawab sesuai dengan standar profesi. Nah, jenis kegiatannya itu antara lain menjamin privasi dan data keamanan pembelajaran peserta didik, kemudian mengembangkan konten pembelajaran yang bebas dari bias gender, ras, dan agama, menghormati hak cipta dalam penggunaan materi pembelajaran digital, serta melakukan informasi consent sebelum menggunakan data peserta didik untuk penelitian. Untuk selanjutnya ada fasilitas, ini untuk memudahkan dan mendukung proses belajar peserta didik melalui berbagai intervensi. Nah, kegiatannya itu ada menyediakan tutorial dan panduan penggunaan teknologi pembelajaran, kemudian membuat scaffolding digital untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, serta
merancang fitur kolaborasi online untuk mendukung pembelajaran yang kooperatif. Kemudian yang keempat ada pembelajaran. Nah, fokusnya ini pada pemecahan masalah belajar secara sistematis dengan pendekatan yang terpusat pada peserta didik. Kegiatannya yaitu menganalisis gaya belajar peserta didik untuk personalisasi pembelajaran, kemudian membuat simulasi dan game edukasi untuk meningkatkan engagement belajar. Kemudian merancang microlearning modus untuk pembelajaran konvensional. Lalu selanjutnya yang elemen kelima yaitu peningkatan kinerja atau improving performance. Nah, ini itu elemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui optimalisasi proses dan hasil pembelajaran. Contoh kegiatannya yaitu misalnya melakukan A/B testing untuk membandingkan efektivitas berbagai desain pembelajaran, kemudian mengimplementasikan sistem assessment otomatis untuk feedback yang tepat, lalu menggunakan learning analytics untuk mengidentifikasi at-risk learners. Selanjutnya yang keenam itu ada kreasi atau penciptaan. Ini digunakan untuk menciptakan lingkungan dan sumber belajar yang inovatif menggunakan teknologi terkini. Nah, jenis kegiatannya itu ya mengembangkan konten multimedia yang interaktif seperti menggunakan articulate storyline, kemudian membuat VR atau AR dalam pembelajaran yang immersif, kemudian mengembangkan mobile learning aplikasi untuk pembelajaran ubiquitous. Lalu selanjutnya ada yang ketujuh, elemen penggunaan atau using, di mana elemen ini memiliki definisi yaitu memanfaatkan proses dan sumber belajar secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk jenis kegiatannya itu antara lain yaitu mengelola perpustakaan digital atau mengelola perpustakaan digital dan sumber belajar. Kemudian memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran informal, serta menggunakan cloud computing untuk akses pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya yang elemen ke-8 itu ada pengelolaan, di mana elemen ini mengelola sumber daya sistem dan proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Contoh kegiatannya yaitu melakukan capacity planning untuk infrastruktur teknologi pembelajaran, mengelola tim multidisiplin dalam pengembangan solusi pembelajaran, serta mengelola budget untuk teknologi pembelajaran. Lanjut untuk yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, elemen evaluasi ini digunakan untuk menilai kualitas proses dan hasil belajar secara objektif menggunakan data dan untuk jenis kegiatannya yaitu mengembangkan rubrik penilaian untuk mengukur efektivitas media pembelajaran, mengimplementasikan pretest dan posttest untuk mengukur hasil belajar, dan melakukan survei kepuasan pengguna terhadap teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kenapa sih TP itu harus sebagai bidang garapan gitu. Nah, TP itu sebagai bidang garapan itu alasannya ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga konsistensi, yang keempat skalabilitas, dan yang kelima mengatasi masalah yang kompleks. Untuk efisiensi sendiri ini digunakan untuk
TP itu digunakan untuk membuat proses pembelajaran lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, biaya, sumber daya. Nah, dengan menggunakan teknologi yang didesain secara tepat dan menggunakan sumber secara optimal gitu. Kemudian yang kedua ada efektivitas. Ini untuk memastikan pembelajaran benar-benar mencapai tujuannya berupa perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi yang diukur. Kemudian untuk konsistensi sendiri itu untuk menciptakan pengalaman belajar yang konsisten dan berkualitas terlepas dari siapa yang menjadi instruktur atau di mana lokasinya. Kemudian skalabilitas itu untuk mengembangkan solusi pembelajaran yang dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan dan menjangkau audiens yang luas melalui teknologi. Yang terakhir yaitu mengatasi masalah secara kompleks ini untuk memberikan solusi terhadap masalah belajar yang rumit dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data analisis. Nah, selanjutnya itu ada implementasi TP di berbagai bidang. Nah, ini di sini ada dua kategori. Yang pertama itu pendidikan dan non-pendidikan. Nah, di pendidikan sendiri itu kan ada tiga, pendidikan formal, informal, sama non-formal. Nah, untuk pendidikan formal sendiri itu biasanya dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, TP di sini itu memiliki bidang garapan antara lain yaitu penggunaan LMS dan multimedia, di mana TP ini seorang teknolog itu bisa melakukan pengelolaan LMS, kemudian mungkin mendesain LMS juga, serta pengelolaan multimedia dan pendesainan multimedia gitu. Kemudian yang pendidikan non formal itu sebagai pusat pelatihan. Jadi itu nanti seorang teknolog ini membuat seminar, biasanya seminar untuk memandu beberapa orang yang belum bisa mengetahui, seperti misalnya kita membuat seminar untuk warga masyarakat sekitar itu tentang literasi digital. Nah, itu teknolog itu berperan di situ. Mungkin yang lainnya itu membuat simulasi dan video. Kita bisa meng-share-nya melalui video di YouTube, mungkin TikTok, Instagram, seperti itu. Kemudian untuk pendidikan informal sendiri itu berasal dari keluarga dan masyarakat ya. Nah, di sini teknolog bisa membuat suatu podcast yang mungkin membahas tentang literasi digital ataupun yang berkaitan tentang masalah belajar. Kemudian bisa membuat aplikasi mobile yang dapat diakses beberapa orang untuk kegiatan seperti kayak yang sebelumnya di Profesor Bang itu ada BLK, Badan Balai Kerja itu ya. Itu sudah dalam sistem yang terintegrasi pada teknologi gitu. Kemudian untuk yang konteks non-pendidikan itu di perusahaan dan industri kita bisa menggunakan e-learning, virtual training. Kemudian untuk sektor kesehatan itu ada simulasi medis, edukasi pasien. Nah, seperti ini nih gambarnya. Ini kita bisa konsultasi secara daring ya. Ya, secara daring. Kita tanpa harus bertemu dokter secara face to face dalam satu tempat dalam waktu yang sama gitu. Nah, kemudian di sektor pemerintah itu ada pelatihan ASN, mungkin kampanye publik. Untuk sektor militer itu bisa ada simulator dan lingkungan virtual gitu. TP sebagai bidang garapan itu memiliki tantangan dan peluang, di mana tantangan itu adalah tantangan kontemporer, yaitu bidang garapan. TP menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan personalisasi pembelajaran, dan tuntutan untuk menghasilkan solusi yang cost efektif. Untuk peluang sendiri itu di mana TP itu perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI
kemudian virtual reality, dan learning analytics membuka peluang baru dalam bidang harapan. Saya Nabila Hidayat akan melanjutkan pembahasan materi terkait teknologi pendidikan sebagai profesi. Di sini ada beberapa definisi. Yang pertama, definisi terkait profesi. Menurut Zen 2012, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus. Nah, untuk teknologi pembelajaran sendiri menurut ACT 1994, yaitu adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk belajar. Nah, dapat disimpulkan oleh Miyarso 2004 bahwa mengartikan tenaga profesi teknologi pendidikan itu adalah sebagai tenaga ahli dan yang mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemi komponen sarana belajar meliputi siswa, isi ajaran, media atau bahan ajaran, peralatan, serta teknik dan lingkungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan sendiri merupakan profesi yang menggabungkan ilmu pembelajaran dan teknologi untuk merancang dan mengelola pembelajaran agar lebih efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik profesi teknologi pendidikan. Nah, adapun karakteristik profesi teknologi pendidikan ini menurut Vin 1993 menyebutkan ada 6 karakteristik profesi teknologi pendidikan ini yang meliputi yang pertama, mempunyai teknik intelektual, di mana teknik intelektual sendiri seseorang harus mempunyai basis pada ilmu pengetahuan, teori belajar, dan teori komunikasi yang sudah teruji. Nah, yang kedua adalah dapat memanfaatkan ilmu untuk kebutuhan praktis, di mana dalam hal ini seorang profesi teknologi pendidikan yang sudah mendapatkan hasil kajian dapat menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah belajar di berbagai konteks, seperti di sekolah formal atau non formal ataupun di lingkungan yang informal, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pelatihan dengan periode waktu panjang. Seorang profesi harus dan memerlukan persiapan akademik melalui pendidikan formal di perguruan tinggi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, yang keempat adalah adanya perkumpulan anggota profesi yang dimana seorang profesi sendiri mempunyai wadah yang mana didukung mempunyai wadah resmi untuk menghimpun tenaga profesional seperti yang kita ketahui dan sempat di-mention oleh Pak Denny di awal pembelajaran, bahwa adanya Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia yang disingkat IPTPI, seperti itu. Nah, yang kelima adalah ada kode etik profesi, yang dimana setiap profesi pasti mempunyai kode etik, khususnya untuk teknologi pendidikan memiliki pedoman moral dan standar perilaku sejalan dengan prinsip PKRI, yang mana adanya integritas, independensi, profesional, objektivitas, dan akuntabilitas. Yang keenam adalah pengembangan teori intelektual melalui penelitian. Nah, di mana profesi TP sendiri itu harus berkembang, yang dimana mengembangkan ilmu-ilmunya dengan penelitian dan juga inovasi. Ada fungsi dan tugas pokok profesi teknologi pendidikan. Nah, pada fungsi ini
ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama memfasilitasi proses belajar. Pada hal ini, profesi TP itu berfungsi menciptakan kondisi belajar yang efektif, efisien, dan menarik dengan pendekatan yang sistematis. Nah, yang kedua adalah memecahkan masalah pembelajaran. Profesi TP sendiri hadir untuk memberikan solusi atas hambatan belajar pada siswa, baik yang berkaitan dengan media, strategi, maupun lingkungan belajar. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya manusia. Nah, perlu kita ketahui, TP sendiri tidak khusus untuk di sekolah formal, melainkan juga dapat meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kinerja individu di lingkup informal. Tujuannya apa? Tujuannya agar individu-individu tersebut bisa menghadapi tantangan global pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi pada zaman ini sangatlah cepat. Dan disitulah TP berfungsi. Nah, selanjutnya adalah melakukan penelitian dan evaluasi, yang dimana profesi TP itu memiliki fungsi evaluatif dan penelitian untuk menguji efektivitas media, metode, atau program pembelajaran. Nah, yang terakhir adanya mendesain dan mengembangkan sistem pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa TP mempunyai fungsi lain adalah merancang sistem pembelajaran, mengembangkan kurikulum, serta menghasilkan produk yang inovatif berbasis teknologi. Seperti itu. Dan apa sih tugas pokok dari profesi teknologi pendidikan sendiri? Nah, tugas pokok dari teknologi pendidikan sendiri ada 5, yaitu mendesain, yang dimana merancang proses belajar dan mendesain pada sistem pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan, karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta lingkungan yang ada. Nah, yang kedua adalah mengembangkan media dan instrumen pembelajaran, yang dimana mengembangkan di sini dapat memproduksi atau membuat media, sumber belajar, serta instrumen pembelajaran berdasarkan rancangan yang sudah disusun. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi dan strategi pembelajaran, yang dimana kemampuan ini tuh mengimplementasikan berbagai media, metode, atau strategi pembelajaran secara optimal sesuai konteks yang ada. Yang keempat adalah mengelola sumber belajar dan sistem pembelajaran, yang dimana berarti mengatur sistem pembelajaran, manajemen kelas, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan sistem, serta teknologi pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan sumber belajar. Apalah semua tugas ini kalau tidak ada evaluasi yang dilakukan. Nah, proses penilaian ini tuh menilai seberapa efektifkah pembelajaran yang sudah dilakukan, menilai kualitas media yang digunakan, serta pencapaian pembelajaran, seperti itu. Dengan adanya evaluasi, seorang profesi TP bisa mengetahui hal apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kode etik profesi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua profesi itu memiliki kode etik, khususnya untuk teknologi pendidikan sendiri. Nah, kode etik itu adalah seperangkat aturan moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi para profesional teknologi pendidikan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang yang berprofesi. Nah, kode etik ini sendiri melindungi peserta didik, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan integritas dan tanggung jawab seorang yang berprofesi. Nah, kode etik sendiri ada 5, yaitu integrasi. Yang pertama adalah integrasi, yang mana menjaga kejujuran, konsistensi, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan profesi. Yang kedua,
independensi, yang dimana bebas dari pengaruh, tekanan, dan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan profesional. Yang ketiga adalah profesionalisme, yang dimana menjalankan pekerjaan sesuai standar keilmuan, keterampilan, serta tanggung jawab profesi. Yang keenam adalah objektivitas, yang harus mengambil keputusan berdasarkan fakta, data, dan analisis, bukan karena emosi dan kedekatan profesional. Yang kelima adalah akuntabilitas, yang dimana setiap hasil belajar dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, akademik, maupun hukum. Selanjutnya ada kompetensi dan prospek kerja teknologi pendidikan. Nah, yang pertama adalah literasi digital, yang dimana seorang yang berprofesi teknologi pendidikan harus mampu menggunakan, mengadaptasi, dan memanfaatkan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah desain pembelajaran, yang dimana harus menguasai model desain instruksional seperti EDI, Azure, atau Dig and Carry untuk merancang pengalaman belajar yang sistematis. Selanjutnya adalah pengembangan media dan sumber belajar, di mana mampu merancang dan memproduksi media pembelajaran berbasis cetak, audiovisual, maupun digital interaktif. Selanjutnya ada manajemen sumber belajar, yang dimana dapat mengelola sumber belajar, sarana, dan sistem pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif. Selanjutnya adalah evaluasi dan penelitian, di mana harus melakukan evaluasi efektivitas pembelajaran dan penelitian inovasi pendidikan. Yang terakhir adalah komunikasi pendidikan, di mana komunikasi pendidikan dan menjadi fasilitator, yang di mana menjadi fasilitator dan komunikator yang mampu membimbing peserta didik maupun tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, prospek kerja sendiri untuk di bidang teknologi pendidikan, yaitu yang pertama adalah fasilitator belajar. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum dan desainer pembelajaran. Yang kedua, manajer pelatihan. Yang keempat adalah konsultan. Selain itu, ternyata di dalam profesi teknologi pendidikan sendiri ada tantangannya. Menurut Fitri 2015 menyatakan bahwa ada 3 tantangan, yaitu yang pertama keterbatasan pengakuan formal, di mana di beberapa lembaga pendidikan sendiri itu profesi teknologi pendidikan belum sepenuhnya diakui sebagai jabatan strategis, sehingga peluang kerja di sekitar pemerintahan itu masih terbatas. Yang kedua adalah percepatan perkembangan teknologi digital, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sangatlah pesat, yang dimana dengan perubahan teknologi itu sendiri menuntut profesional TP sendiri untuk terus memperbarui keterampilannya dan menguasai tren terbaru seperti AI, AR dan VR, dan big data dalam pendidikan. Nah, selanjutnya adalah ada tuntutan inovasi berkelanjutan, di mana lingkungan pendidikan menuntut inovasi terus-menerus, baik dalam metode pembelajaran, media, maupun manajemen pembelajaran. Nah, teknologi pendidikan harus memiliki lifelong learning, yang dimana kita harus selalu belajar sepanjang hayat untuk bisa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan komitmen profesional untuk menjaga kompetensi dan relevansi di era global saat ini. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan bagi keseluruhan kelompok saya, yaitu yang pertama, teknologi pendidikan merupakan konstruksi teori yang berlandaskan pada teori belajar dan komunikasi, serta diperkuat dengan model desain pembelajaran sistematis seperti EDI, Azure, dan
Dick and Carey. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai bidang garapan itu diwujudkan dalam 5 kawasan utama ICT 1994, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai konteks. Dan yang terakhir adalah teknologi pendidikan sebagai profesi ditandai dengan adanya keahlian khusus, adanya kode etik, organisasi profesi, serta prospek luas di era digital ini. Nah, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti pengakuan formal yang sudah saya jelaskan tadi, dan harus adanya adaptasi teknologi dan tuntutan globalisasi. Nah, secara keseluruhan, teknologi pendidikan ini adalah bidang interdisipliner, adaptif, dan progresif yang berperan strategis dengan mendukung transformasi pendidikan abad ke-21. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk teman-teman, jika mempunyai pertanyaan, silahkan ditanyakan dan kita berdiskusi bersama.